Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan membahas tentang i'rab dan bina. Jadi al-i'rab wal bina. Secara definisi, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Jadi perubahan akhir kalimat, dan perubahan ini akan selalu berkaitan dengan amil yang masuk. Nah, sehingga misalkan contoh ja'a zaidun gitu ya. Ja'a zaidun. Zaidun ini dibaca rofa. Kenapa? Karena ada amil ja'a yang masuk kepada zaid. Nah, ja'a ini sebagai amil, dia menuntut zaid ini untuk menjadi fa'il atau menjadi pelaku dari pekerjaan ja'a ini tadi. Karena ja'a menuntut zaid agar menjadi fa'il, dan fa'il itu hukumnya adalah dibaca rofa, maka zaid ini pun dibaca rofa. Contoh berikutnya misalkan ro'aitu zaidan. Ya gini, saya pakai contohnya zaid terus ya. Nah, di sini ada lafadz zaidan ya. Kemudian di depan lafadz zaidan ini ada lafadz ro'aitu, di mana ro'aitu ini menjadi amilnya zaid. Amilnya zaid. Ro'aitu ini menuntut kepada zaid agar dia menjadi maf'ul bih. Ya, jadi ro'aitu ini adalah fi'il dan fa'il. Ro'a ini fi'il artinya melihat, tu ini fa'il artinya saya. Nah, ro'a itu fi'il yang butuh pada maf'ul bih atau objek. Sehingga zaid pun ini dituntut agar menjadi maf'ul bih. Dan hukumnya maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, sehingga zaid pun akhirnya dibaca nasab. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan amil itu menuntut suatu lafadz agar sehingga terjadi perubahan-perubahan pada akhir kalimatnya. Jadi amilnya itu menuntut suatu lafadz itu untuk menduduki salah satu tarkib, entah itu menjadi fa'il, entah itu menjadi maf'ul bih, entah itu menjadi jar majrur dan lain sebagainya. Jadi amilnya itu menuntut suatu lafadz untuk menduduki suatu tarkib. Dan tarkib-tarkib ini itu mempunyai hukum. Kalau fa'il hukumnya ya berarti dia rofa. Kalau maf'ul bih berarti hukumnya dia nasab dan seterusnya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi yang dimaksud hubungan antara perubahan akhir kalimat dengan amil itu karena amil menuntut suatu lafadz itu agar menetapi salah satu tarkib. Oke, nah kemudian lawan dari i'rab itu adalah bina. Nah, bina itu kebalikannya. Kalau i'rab itu perubahan akhir kalimat, maka bina itu adalah tetapnya akhir kalimat meskipun dimasuki amil yang berbeda-beda. Jadi apapun amilnya, bina itu intinya dia adalah tetap akhir kalimatnya. Luzumu akhiril kalimati ala halatin wahidatin. Jadi menetapi pada satu keadaan. Contoh misalkan haisu, Nah, ini bentuknya haisu terus gitu ya. Atau misalkan haulai, jaa haulai. Jaa ini fiil. Jaa menuntut kepada lafadz haulai ini agar menjadi fa'ilnya. Maka saat haulai menjadi fa'il, nah fa'il itu kayak tadi, fa'il itu memiliki hukumnya fa'il adalah rofa. Nah, maka karena haula ini adalah termasuk bina atau isim yang mabni, maka meskipun dia menjadi fa'il dia tetap mabni kasroh, dia tetap haulai, tidak lantas kemudian menjadi haulau sebagaimana zaidun, zaidan dan seterusnya tadi. Jadi begitu, apapun yang terjadi haulai akan tetap haulai. Atau contoh misalkan pakai ro'aitu, misalkan contoh berikutnya ro'aitu, haulai tetap haulai juga. Meskipun di sini ada amilnya adalah ro'aitu, di mana ro'aitu ini menuntut kepada haulai agar menjadi maf'ul bih. Dan maf'ul bih tadi sudah saya jelaskan bahwasanya maf'ul bih itu memiliki hukumnya adalah dibaca nasab. Karena haulai ini termasuk isim yang mabni, meskipun dia menjadi maf'ul bih dia tetap kasroh.
Tidak lantas dia haula'a ataupun yang lainnya. Jadi apapun statusnya, baik menjadi fa'il, baik menjadi maf'ul bih, baik menjadi apapun, akan tetap haula'i. Karena lafadz ini hukumnya adalah mabni atau bina. Ya, jadi bina dan mabni itu dia berangkat dari satu kata yang sama ya. Nah, ini ya kira-kira. Jadi a'roba yuribu i'roban wa mu'roban fa huwa muribun wa dzaka mu'robun. Mu'robun itu artinya adalah lafadz yang mu'rob, lafadz yang di-i'robi. Kalau i'rob itu ya i'robnya itu tadi atau kata kerjanya. Bana ya beni bunyanan wa dzaka mabniyun. Mabniyun itu artinya lafadz yang sebenarnya kalau bana itu membangun, tapi mabniyun itu lafadz yang mabni itu. Jadi sehingga ada istilah i'rob wal bina, ada nanti istilah mu'rob dan mabni. Itu sebenarnya hanya dari perbedaan derivasi atau perbedaan tasrifnya saja, perubahan kata yang karena perubahan sigot gitu ya, istiqoknya. Oke, nah berikutnya al-mabniyat. Kita bahas dari al-mabniyat dulu. Jadi mabniyun, mabniyatun dijamakkan muannas salim ya. Al-mabniyat atau lafadz-lafadz yang mabni. Lafadz-lafadz yang mabni satu, yaitu semua kalimat huruf. Jadi kan kalimat itu ada 3 ya, isim, fi'il, huruf. Ada isim, fi'il, huruf. Nah, untuk kalimat huruf ini semuanya hukumnya adalah mabni. Tidak ada satupun kalimat huruf yang hukumnya mu'rob. Oke, nah kemudian yang kedua fi'lun madin. Jadi yang kalimat yang hukumnya mabni lagi adalah fi'il madhi. Tidak ada satupun fi'il madhi yang hukumnya mu'rob. Nah, kemudian kalimat yang mabni lagi nomor 3 adalah fi'il amar. Nah, ini yang sering kali tidak nyaman untuk didengar ketika kita mendengar gini. Fi'il amar hukumnya mabni jazm. Nah, ini adalah saya kira kurang tepat karena fi'il amar kalau disebut mabni jazm, nah jazm itu kan i'rob ya. Jadi agak aneh. Kita sebut fi'il amar mabni tapi mabninya adalah i'rob. Nah, sehingga kalau seumpama fi'il amar itu yang benar fi'il amar itu mabni menurut alamat jazmnya. Kalau dia shahihul akhir, misalkan contohnya unsur ya. Unsur, maka berarti ini mabni sukun bukan mabni jazm. Kalaupun dia mu'tal akhir, misalkan contohnya adalah uhzu ya, uhzu. Ini kan aslinya ada wawunya, kemudian wawunya dibuang. Nah, ini mabninya adalah mabni hadzfu harfil illah. Jadi mabninya adalah mabni membuang huruf ilat, bukan mabni jazm. Karena jazm itu adalah i'rob. Oke, jadi fi'il amar hukumnya adalah mabni. Nanti di bawah akan dijelaskan juga bahwasanya fi'il amar itu la mahallalaha minal i'rob. Oke. Saya lanjutkan lagi. Kemudian yang nomor 4 adalah al-muttasilah bihi ihda nunayit tauqidi wan niswati. Jadi fi'il ini maksudnya adalah fi'il mudhari'. Jadi maksudnya ini membicarakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang bertemu dengan salah satu nun taukid atau nun jamak niswah. Ya, kita contohkan misalkan fi'il mudhari'nya yang suru ya, yang suru. Nah, kalau dalam tasrif lughawi kan ada yang suru, yang suroni, yang suruna, tang suru, tang suroni, yang surna ya, ada yang surna. Afwan. Oke, kalau dalam fi'il mudhari' tasrifnya akan bertemu dengan lafadz yang surna. Nah, yang surna ini adalah nun niswah ya, nun niswah. Maka dalam keadaan ini saat bertemu dengan nun niswah fi'il mudhari' mabni sukun. Jadi aslinya fi'il mudhari' kan hukumnya mu'rob ya, yang suru ya. Jadi fi'il itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mu'rob ya fi'il mudhari' itu. Nah, tapi dalam keadaan saat bertemu nun niswah, maka fi'il mudhari' hukumnya mabni sukun. Oke, nah kemudian saat bertemu nun taukid, jadi nun niswah ini tadi contohnya yang surna. Kemudian saat bertemu nun taukid, misalkan menjadi yan suronna, yan suronna. Nah, saat bertemu dengan nun taukid, maka fi'il mudhari' ini pun menjadi mabni fathah atau menjadi nun taukid sakilah khafifah yan suron.
yang suron. Nah, ini mabninya mabni fathah juga. Jadi saat bertemu dengan nun taukid sakilah, sakilah itu artinya bertasydid, maka fi'il mudhari' mabni fathah. Saat bertemu dengan nun taukid khafifah, khafifah itu karena dia disukun, maka fi'il mudhari' menjadi mabni fathah juga. Jadi sekali lagi isim bukan isim ya. Jadi kalimat yang mabni itu ada 4. 1 semua kalimat huruf, 2 fi'il madhi, 3 fi'il amar, 4 fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid atau nun jamak niswah, nun niswah gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal aslu fil hurufi wal af'al al bina'u, yang asal dalam kalimat huruf dan kalimat fi'il itu hukumnya adalah mabni. Jadi yang asal dalam kalimat huruf dan kalimat fi'il hukumnya adalah mabni. Yang kedua, wal aslu fil asma'i al i'rabu, yang asal dalam kalimat isim itu adalah i'rab atau dia mu'rab. Nah, kemudian lanjut masih di mabni, anwa'ul bina arba'atun. Jadi macam-macamnya mabni itu ada 4. 1 mabni sukun, 2 mabni domah, 3 mabni fathah, 4 mabni kasroh. Ya, jadi tetap keadaan tetap pada akhir kalimat itu ada yang sukun, terus ada yang domah, terus ada yang fathah, terus ada yang kasroh, terus. Yang mabni sukun misalkan contohnya uktub ya, uktub fi'il amar. Ini karena dia sohihul akhir, maka dia mabni sukun. Atau apa ya, lam misalkan huruf amil jawazim, lam ini mabni sukun. Terus kemudian yang mabni domah misalkan contohnya haisu ya, haisu tadi ini mabni domah. Atau misalkan katabu, katabu fi'il madhi yang bertemu dengan wawu jamak, ini juga mabni domah. Atau yang mabni fathah contohnya misalkan aina ya, aina ini mabni fathah artinya terus, aina tidak ainu ataupun aini. Nah, atau misalkan fi'il madhi yang biasa ya, kataba tidak bertemu apa-apa, kataba ini fi'il madhi mabni fathah. Nah, kemudian yang mabni kasroh contohnya misalkan tadi ya, haulai tadi mabni kasroh. Atau huruf jar bi itu juga mabni kasroh. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca bi terus, tidak kemudian satu waktu dibaca ba ataupun dibaca bu dan lain sebagainya. Wa tatawaqqafu ma'rifatu ma tubna 'alaihil asma'u wal hurufu 'ala sama'i wan naqli as-sahihaini wa laisa li ma'rifatihi dhabitun. Nah, mengetahui suatu lafadz itu mabni sukun, apakah mabni doma, apakah mabni fathah, apakah mabni kasroh, itu berdasarkan pada as-sama wan naql. Jadi didengar dari orang Arab lafadz itu mabni apa, didengarnya adalah mabni sukun, ya berarti kita pakai itu mabni sukun. Didengar dari orang Arab dia mabni doma, ya berarti kita pakai mabni doma dan lain-lain. Nah, walaisa li ma'rifatihi dhabitun, tapi tidak sehingga tidak ada aturan tertentu untuk menentukan lafadz ini itu mabni sukun, mabni doma, mabni fathah dan lain-lain. Artinya memang benar-benar sesuai dengan lafadz ini didengar dari orang Arab mabni sukun dan seterusnya, begitu ya. Oke, nah anwa'ul i'rab. Oke, sebenarnya saya tidak akan membahas materi tentang i'rab ini lebih jauh karena saya sudah menganggap materi ini selesai. Nah, anwa'ul i'rab itu intinya ada 4 ya, ada rofa, nasab, jar dan jazm. Oke. Kemudian kalau ini ya mungkin yang perlu diketahui bahwasanya untuk rofa dan nasab itu mustarakun bainal ismi wal fi'li al mu'rabani. Artinya i'rab rofa itu bisa masuk pada kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi tadi di atas ya, jadi di atas ini lafadz-lafadz yang mabni itu kan semua kalimat huruf itu mabni. Kalau kalimat fi'il itu tidak semuanya mabni, yang mabni hanya fi'il madhi, fi'il amar dan fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid atau nun niswah. Sehingga ada fi'il mudhari' yang mu'rab saat dia tidak bertemu dengan nun taukid atau saat tidak bertemu dengan nun niswah, dia fi'il mudhari'nya hukumnya mu'rab. Nah, sehingga di sini i'rab rafa dan i'rab nasab itu masuk pada kalimat isim dan kalimat fi'il yang mu'rab. Nah, berikutnya ada i'rab i'rab jar. I'rab jar itu i'rabnya
mukhtasun bil ismi al mu'rab. Jadi hanya masuk kepada kalimat isim yang mu'rab saja. Nah, kalau kalau i'rab jazm itu mukhtasun bil fi'li al mu'rab, hanya masuk kepada kalimat fi'il yang mu'rab saja. Oke. Dari sini ada kalimat al-mu'rabani, ada kalimat al-mu'rab, ada kalimat al-mu'rab. Jadi ada qayyid al-mu'rab. Artinya apa? Ketika lafadz itu mabni, maka dia tidak ada perubahan ataupun ya jadinya dia hanya nanti akan ada kalimat itu yang ada perubahan tapi tidak tampak. Ada yang memang dia tidak punya tempat bagi i'rab, ya la mahalla laha minal i'rab. Oke, nah terus berikutnya pembagian i'rab ini juga yang penting, artinya i'rab itu pada dasarnya i'rab itu adalah perubahan. Ini yang harus diingat-ingat. Ya, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat ya. Perubahan pada akhir kalimat. Nah, perubahan ini itu ada yang bersifat al-i'rab al-lafzi. Artinya perubahan itu tampak. Ada al-i'rab at-taqdiri, ada yang perubahannya itu tidak tampak, tapi ada perubahan. Takdiri itu maksudnya adalah dikira-kirakan. Intinya dia dikira-kirakan perubahannya itu. Ada al-i'rab al-mahki. Al-mahki itu menceritakan kembali. Jadi intinya tidak ada perubahan. Ada al-i'rab al-mahalli, di mana memang asli tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang pertama, al-i'rab al-lafzi yakunu fil kalimat al-mu'rabah. Jadi, perubahan yang tampak itu adalah berada pada kalimat yang mu'rab ya, berada pada kalimat yang mu'rab. Ghairil mu'tallah al-akhir. Jadi, yang huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Ya, contoh misalkan zaidun tadi ya, ja'a zaidun ya, ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Lafadz zaidun ini dia adalah kalimat atau kata yang mu'rab dan huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat ya, ghairul mu'tallah al-akhir. Nah, kalau al-i'rab at-taqdiri yang kedua yaitu yakunu fil kalimah al-mu'rabah al-mu'tallatil akhir, yang mu'tal akhir. Satu, yang mu'tal akhir. Dua, wal mudhof ilal ya mutakalim. Yang kedua adalah berada pada lafadz yang mudhof pada ya mutakalim. Oke, kita bahas dari yang mu'tal akhir dulu. Contohnya yang mu'tal akhir misalkan ja'a fata ya, ja'a fata, ra'aitu fata, marartu bi fata. Nah, lafadz ja'a fata, ra'aitu fata dan marartu bi fata. Fata ini dia tidak berubah, tetap bentuknya fata, fata, fata. Saat rofa, saat menjadi fa'il dia fata. Saat nasab menjadi maf'ul bih dia fata. Saat jer dimasuki huruf jer bi dia juga tetap dalam bentuk fata, sehingga tidak mengalami perubahan. Kenapa hal itu terjadi? Karena fata ini adalah mu'tal akhir. Artinya huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nah, ini fata huruf akhirnya berupa huruf ilat alif ya, berupa huruf ilat alif, sehingga tidak mengalami perubahan. Nah, sebenarnya bukan tidak mengalami perubahan, tetap mengalami perubahan, namun perubahannya dikira-kirakan. Saat menjadi fa'il itu rofa, seharusnya ada dhammah di sini sebagai tanda rofaknya. Nah, dhammahnya ini dikira-kirakan. Saat menjadi maf'ul bih juga seharusnya ada fathah di sini yang menjadi tanda i'rabnya. Nah, fathah itulah yang dikira-kirakan. Perubahan itu dikira-kirakan. Makanya disebut sebagai al-i'rab at-taqdiri, perubahan yang dikira-kirakan. Berikutnya, i'rab at-taqdiri itu berada pada lafadz yang mudhof kepada ya mutakalim. Jadi yang mudhof kepada ya mutakalim. Contoh misalkan sakoto, jatuh ya, sakoto kolami. Nah, sakoto kolami, ini kolami dia menjadi fa'il, menjadi fa'ilnya sakoto. Sakoto jatuh, kolami pulpen saya. Karena kolami menjadi fa'ilnya sakoto, maka seharusnya
kolami ini adalah dibaca rofa dan tanda rofanya menggunakan dhammah. Tapi karena di sini ada ya mutakalim, jadi ini kolamun ya plus ya mutakalim, maka harusnya dhammah yang berada pada mim huruf akhirnya kolamun itu hilang atau dikira-kirakan. Nah, karena mim harus dikasroh. Kenapa harus dikasroh? Untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim. Jadi sebenarnya dalam kolami ini ada dhammahnya sebagai tanda i'rab rofa. Namun dhammah itu tidak tampak, dikira-kirakan karena tuntutan mudhof kepada ya mutakalim. Oke ya, begitu kira-kira. Terus selanjutnya i'rab yang ketiga adalah i'rab hikayah atau al-mahki. I'rab hikayah itu artinya adalah al-hikayatu iradu lafdin ala ma tasma'uhu. Jadi mendatangkan lafaz itu ala ma tasma'uhu sebagaimana yang kamu dengar. Misalkan mendengar suatu lafaz itu dalam bentuk dhammah, ya diucapkan dalam bentuk dhammah. Mendengar suatu lafaz itu dalam bentuk fathah, maka ya diucapkan dalam bentuk fathah. Ya biasanya itu disebut dengan menirukan. Ya menirukan apa adanya. Ya, wahya imma hikayatu kalimatin au hikayatu jumlatin. Ya, ada kalanya itu menirukan atau mengulangi saja sebuah kalimat, sebuah kata, atau menirukan atau mengulangi saja sebuah jumlah. Hikayah itu contohnya seperti gini. Misalkan saya mengatakan qoro'a ya'lamu. Nah, qoro'a ya'lamu artinya membaca lafaz ya'lamu. Nah, ya'lamu ditulis saja atau dibaca saja dalam bentuk kalimat ya'lamu tanpa melakukan perubahan. Atau misalkan kata betu, ya, kata betu saya menulis zaidun. Nah, saya menulis zaidun. Artinya dia menulis zaidun. Seharusnya di sini kan menjadi zaidan gitu. Tapi karena ini menirukan zaidun apa adanya, nah maka ini namanya i'rab hikayah atau i'rab mahki. Sehingga iradu lafdin ala ma tasma'uhu mendatangkan lafaz apa adanya sesuai dengan yang didengar, sesuai dengan apa yang ingin dituliskan ataupun diucapkan. Jadi nggak perlu kemudian kata betul zaidan, enggak. Karena memang dia menghendaki menulis lafaz zaidun dengan berbentuk harokat dhammah. Oke, i'rab berikutnya adalah al-i'rab al-mahalli. I'rab mahalli itu adalah taghyirun, ini kurang spasi ya. Taghayyurun i'tibariyun bisa babil amil. Jadi adanya perubahan itu hanya i'tibari, artinya dianggap berubah, dianggap ada perubahan. Bisa babil amil karena sebabnya adanya amil yang masuk ya. Nah, jadi perubahan itu la dhohiron wala muqaddaron ya. Dia tidak tampak dan juga tidak dikira-kirakan. Intinya dia hanya dianggap ada perubahan. Nah, ini terjadi pada kalimat-kalimat yang mabni ya. Terjadi pada kalimat-kalimat yang mabni. Misalkan tadi contohnya ja'a haula'i, misalkan ja'a haula'i. Ini tetap haula'i. Ro'a itu haula'i. Nah, tetap marortu biha ulai juga tetap haula'i padahal di sini menjadi fa'il, padahal di sini menjadi maf'ul bih, padahal di sini kemasukan huruf jar bi, tetap haula'i. Nah, karena haula ini hukumnya mabni, maka perubahan i'rab di sini ini kan tadi jadi fa'il ya, ini jadi maf'ul bih, ini dimasuki huruf jar. Maka haula'i ini rofa, haula'i yang di sini ini nasab, haula'i yang di sini ini adalah jar. Nah, rofa nasab jar itu adalah perubahan. Nah, karena lafaz ini mabni, maka perubahan tersebut adalah disebut sebagai perubahan mahalli, di mana perubahan itu hanya perubahan yang dianggap ada perubahan. Namun perubahan itu tidak tampak wala muqaddaran dan juga tidak dikira-kirakan. Nah, intinya haula ini dianggap ini rofa. Nah, rofanya
Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya ya tidak ada karena dia rofaknya karena lafadz haula ini hukumnya mabni sehingga tidak ada tanda rofaknya. Begitupun juga roa itu haula ini jadi maf'ul b. Ya. Kemudian terus haula ini irobnya apa? Karena dia jadi maf'ul bih, maka irobnya adalah nasab. Dan kita tidak usah menanyakan tanda irobnya apa, karena ini hukumnya mabni. Sehingga tidak ada perubahan apapun, la dhohiron wala muqaddaron. Anggap saja, jadi anggap saja ada perubahan. Jadi tadi itu perubahannya hanya i'tibari, perubahannya yang hanya dianggap saja ada perubahan. Dan itulah yang terjadi pada isim atau lafadz-lafadz yang mabni. Maka sehingga ketika haulai bertanya, haulai dibaca apa? Haulai mahal apa? Jadi pertanyaannya bukan haulai i'rabnya apa, tapi yang benar dikatakan adalah haulai mahal apa. Karena kalau dibilang haulai i'rabnya apa, maka i'rab itu adalah perubahan. Sedangkan di sini perubahannya hanya i'tibari, perubahannya hanya dianggap ada perubahan, tapi kenyataannya tidak ada perubahan. Jadi haulai mahal rofa, bukan i'rab rofa. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir. Wal hurufu wa fi'lul amri wal fi'lul madhi alladzi lam tasbiqhul jawazim wa asmaul af'ali la yataghayyaru akhiruha lafdhon wala taqdiron wala mahallan walidzalika yuqalu la mahalla laha minal i'rab. Jadi kalimat huruf fi'il amar, fi'il madhi yang tidak didahului amil jawazim, kemudian isim fi'il, ya, itu mereka tidak terjadi perubahan baik secara lafdon ataupun dikira-kirakan. Perubahan lafdon itu perubahan yang tampak, takdiron itu tidak tampak atau dikira-kirakan, dan juga mahalan. Artinya intinya tidak ada i'rab, tidak ada i'rab. Nah, sehingga ini la mahallalaha minal i'rab, tidak ada tempat bagi i'rab. Maka jangan sekali-kali bertanya, misalkan ada huruf jar bi, bismillahirrahmanirrahim, bi ini i'rabnya apa? Nah, ini tidak perlu dijawab karena pertanyaannya yang salah. Jadi kita tidak bisa menanyakan i'rab di dalam kalimat huruf. Kenapa? Karena kalimat huruf itu tidak memiliki i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Begitupun juga fi'il amar. Nah, ini juga begitu. Makanya tadi ketika dibilang fi'il amar itu jazm, nah itu menjadi aneh. Karena fi'il amar ya mabninya apa? Mabninya ya sukun atau hadfu gitu. Jadi dia memang mabni menurut alamat jazmnya. Kalau yang shahihul akhir ya mabni sukun. Kalau yang mu'tal akhir atau af'alul khamsah ya mabni hadfu. Ya, jadi sekali lagi ini tidak memiliki i'rab dan tidak ada pembahasan i'rab pada beberapa kalimat ini. Berikutnya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi yang dia tidak didahului oleh amil jawazim. Jadi akan ada fi'il madhi itu yang didahului amil jawazim. Nah, misalkan ada fi'il madhi koma zaidun. Nah, kemudian kok ada yang bertanya, koma ini fi'il madhi, i'rabnya apa? Nah, ini akan pertanyaannya yang salah karena fi'il madhi itu tidak ada i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Nah, kecuali kalau dia kemasukan amil jawazim, misalkan ada kalimat in qoma zaitun, in qoma zaitun qoma amrun. Jika Zaid berdiri, jika koma berdiri zaitun, siapa Zaid, koma maka berdiri amrun, siapa Amar. Nah, ini ada koma dimasuki oleh amil jawazim in, maka di sini posisi koma adalah jazm. Ya. Tapi kalau nggak dimasuki amil jawazim, selain pada keadaan dimasuki amil jawazim, maka tidak usah membahas i'rab dalam fi'il madhi. Begitupun juga isim fi'il. Jadi intinya tidak ada i'rab, tidak ada perubahan yang tampak ataupun perubahan yang dikira-kirakan ataupun perubahan yang hanya iktibari atau mahalan, perubahan yang hanya dianggap berubah kayak tadi yang terjadi pada lafadz yang mabni. Wallahu a'lam.